Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas lagi terkait dengan pause airdrop teman-teman. Dan kita ketahui bahwa pada waktu pause airdrop itu listing ya teman-teman ya, itu harganya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya. Dan itu kemarin itu harganya itu sekitar 0,0001 teman-teman ya. 3 angka di belakang koma nolnya. 3 angka di belakang koma teman-teman. Nah, jadi harapan kita sebenarnya itu bisa mencapai di 0,002 ya atau 001 ya, mungkin agak membaik lah seperti itu. Tapi kalau melihat sih ini hampir rata-rata juga ya teman-teman ya untuk harga pelistingan dari airdrop yang lain juga seperti itu. Kalau memes juga sama ya, kalau tidak salah memes ya atau memelan kemarin ya, itu di harga 3 angka di belakang koma 0,0001 teman-teman. Itu harga pada waktu memelan atau memes ya itu listing. Nah di sini pada video kali ini kita akan membahas ya teman-teman ya, dimana kita akan melihat teman-teman, karena tadi saya melakukan cross check ya di dalam action dari Bybit, ternyatanya harga itu terjadi kenaikan teman-teman untuk di market pause teman-teman ya, karena ini sudah listing, karena sudah masuk di dalam action ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa itu market teman-teman ya, market pause. Di sini kita akan coba kita langsung buka aja di dalam action dari Bybit teman-teman ya. Nah oke baik teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam action dari Bybit teman-teman ya, dan kita ketahui bahwa untuk balance saya, untuk total saya itu sekitar 8.651 teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat sebelum kita masuk pada pokok pembahasannya, untuk BTC teman-teman ya, untuk Bitcoin sendiri itu kenaikannya itu 6,73% teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk BTC USDT, terus yang XRP ya naik, kenaikannya itu sekitar 6,63%. Dan di sini juga teman-teman ya untuk Ethereum di sini terjadi kenaikan sebanyak 11,06% teman-teman. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya ada market Zerop ya, Zerop USDT kenaikannya itu 64% teman-teman ya, hampir mencapai di 65% teman-teman. Nah jadi seperti ini ya informasi terkait dengan market ya, yang market pada hari ini teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk aja di dalam aset teman-temannya. Dan ada juga yang bertanya, Bang, bagaimana cara kita untuk bisa melihat token pause kita di dalam action dari Bybit teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita langsung buka di aset. Oke. Setelah itu di sini kita langsung pilih di aset teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di sini kita pilih di aset. Setelah itu di sini kita langsung pilih perdagangan, dan perlu diperhatikan di sini terjadi kenaikan 2,85% teman-teman. Kita coba klik aja. Nah, di sini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat untuk time frame-nya ya. Untuk time frame-nya teman-teman ya, di sini kita bisa ubah menjadi 15 menit teman-teman ya. Karena di sini time frame yang saya gunakan ya, posisi sekarang ini saya gunakan time frame yang 1 hari teman-teman. Jadi artinya apa? Dalam satu candlestick teman-teman ya, dalam satu candlestick ya, itu pergerakan itu ya, satu candlestick ini berarti ukurannya dia akan terhitung sampai dengan 1 hari teman-teman ya. Jadi satu candlestick ini ya, yang terbentuk candle hijau ini ya, ini terbentuknya dalam 1 hari teman-teman ya. Nah, supaya kita bisa melihat ya teman-teman ya, di mana posisi supportnya, karena kita tahu bahwa pause airdrop itu listing itu di tanggal, kalau tidak salah di tanggal berapa kemarin teman-teman ya, di tanggal 16 ya kalau tidak salah ya, di tanggal 16 April. Dan di sini baru saya sekitar berapa candlestick teman-teman, 2, berarti hampir seminggu lah seperti itu. Nah di sini kita bisa rubah menjadi 15 menit teman-teman. Nah time frame 15 menit. Di sini kita bisa lihat ya, terbentuknya resisten, terus ada supportnya. Nah di sini kita bisa lihat terbentuknya resisten ya, ada 3 resisten, dan begitu juga di sini terbentuknya sebuah support ya. Kalau resisten itu apa, Bang? Nah resisten itu adalah harga yang tertinggi teman-teman. Nah ini dalam satu periode ya.
Jadi satu periode itu kan kita menggunakan dengan time frame 15 menit teman-teman, seperti itu ya. Nah, dalam satu periode ya. Begitu juga dengan area support. Support itu apa? Support itu adalah harga yang terendah, begitu ya. Nah, harga yang terendah ini supportnya, gitu. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kenapa saya bilang terjadi kenaikan? Karena tadi pagi teman-teman ya, di sini saya cek ternyatanya harga ini melambung tinggi sekali teman-teman. Nah, kita bisa lihat untuk candlesticknya ya, candle hijau ya, menembus di area resisten, terjadinya break ya. Ini area resistennya, dia akan mengejar teman-teman ya, dia akan mengejar di area resisten ini teman-teman, dan harga ini. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman ya, harga yang terendah ya. Untuk harga terendah itu kita coba lihat untuk harga terendah sekarang di 0,0001 teman-teman ya. Masih ada beberapa zero atau beberapa angka di belakang koma lagi teman-teman. Dan untuk harga tertinggi kita bisa lihat teman-teman ya, di sini di 0,000138 teman-teman. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau teman-teman mempunyai balance yang cukup banyak teman-teman ya, atau saldo yang cukup banyak untuk kita bisa melakukan trading, kita harus melihat dulu kondisi market ya. Kondisi market seperti apa, kekuatannya seperti apa, baru kita bisa melakukan open buy dan jual teman-teman. Nah, begitu, open buy dan sell atau beli dan jual ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat memang sih kekuatan harga itu terjadi penurunan teman-teman, atau terjadinya kekuatan harga sekarang ya, itu terjadinya downtrend. Jadi lebih cenderungnya turun teman-teman ya, harganya lebih kuat turun. Nah, di sini menjadi satu pertanyaan teman-teman, apakah masih nge-hold atau mau langsung jual aja? Gitu. Itu tergantung dari teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman mau tunggu harganya itu membaik, oke. Tapi kalau teman-teman langsung aja ngejual, takutnya harga itu semakin ke dalam seperti itu ya, terjadinya penurunan semakin jauh, tidak jadi suatu masalah, teman-teman langsung aja jual seperti itu ya. Itu tergantung dari teman-teman ya, keputusan yang diambil dari teman-teman seperti itu. Nah, baik ya teman-teman ya, mungkin ini sekilas informasi ya terkait dengan pause trader pada hari ini. Mudah-mudahan aja untuk kedepannya harga bisa membaik lah seperti itu. Oke, singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.